Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada wa salihin wal ulama'il aminin wa fuqaha wal hadisin wal qurra jahidin fi din masyariqil adim wa gharibi fi barri wa bahri. Wa ila ruhi abaina wa ummatina wa jaddadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yuskinhum al-jannah. Khususan lari mu'allif hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumi wa sahala fahmi syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlumi. Ittaqu, takutlah kamu, da'watal mazlumi, kepada doanya orang-orang yang dianiaya. Ay tajannibu az-zulma, jauhkanlah berbuat zalim. Li'alla yad'uwa alaikumul mazlum, li'alla yad'uwa, agar tidak mendoakan keburukan alaikum atasmu, al-majlumu, orang yang dizalim. Wa fi dzalika, dan di dalam yang demikian itu, tanbihun, peringatan, alal man'i, atas melarang, min jami'i anwa'iz zulmi, dari semua macam-macam kezaliman. Kita jangan sekali-kali berbuat zalim kepada siapapun juga. Karena kita takut daripada doanya orang yang kita zalimi. Sebab yang kita zalimi doanya itu, orang itu doanya sangat mustajab. Doa orang yang dizalim. Sekecil-kecilnya zalim, ya, karena kita kadang-kadang selemah-lemahnya iman membuang duri dari jalan umpamanya. Itu jangan sampai kena kaki orang yang menginjak duri itu. Coba kalau kita biarkan duri di situ, nanti diinjak oleh orang, maka kakinya jadi sakit,
dan dia ngucapkan, siapa ini yang buang duri di jalanan, sialan. Tuh. Maka sebaiknya kita, andai kata ada duri di jalanan pun, kita harus buang. Sebab andai kata itu duri pun adalah bukan karena ditaruhin, bukan karena dibuang di situ, tetapi karena jatuh dari mana, ada di situ. Tapi kita melihat akan ada bahayanya kalau kita biarkan, maka kalau kita biarkan sama juga kita zalim sama orang. Padahal kita bisa membuang itu, kenapa kita nggak buang? Jadi kena kaki orang, kita termasuk zalim. Padahal bukan kita yang membuang duri di situ, yang menaruhkan duri di jalan, termasuk zalim kita. Sebab apa? Kita masih bisa membuang duri yang ada di jalan itu. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita kena doanya orang-orang yang dizalimi. Apalagi jadi pencuri dan sebagainya. Ya, jadi kejahatan-kejahatan. Yang banyak nyumpahin dia, bukan doanya, bukannya kebaikan, tetapi doa keburukan yang disebut sama kita nyumpahin. Sumpahin deh, walat segala macam ya istilahnya. Ini hati-hati, sebab doa orang yang zalim itu sangat mustajab. Fa'innaha, karena bahwasanya doanya orang yang dizalim itu tuhmalu alal ghamami, dipikul, dipanggul, dibawa ya di atas awan, diterima. Ayyamurullahu ta'ala, ialah Allah ta'ala memerintahkan birtifaiha, dengan mengangkatnya doa orang yang dizalim, hatta tuzawizal ghamama, sampai melewati awan putih. Ayyis sahabal abyad, yaitu awan putih. Hatta tasila ila hadratihi ta'ala, lewat daripada awan putih sampai kepada hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya diterima. Ya, tidak ada yang menolak doa orang yang zalim. Oleh karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan zalim kepada siapapun juga, pada keluarga, pada tetangga, pada umat, apalagi sesama ya umat manusia, umat Islam yang harusnya tolong menolong satu sama lain kita. Kepada umat yang lain, bahkan makhluk yang lain pun kita harus rahmatan lil alamin. Ajaran Islam kita harus menjadi rahmatan lil alamin, harus menjadi kasih sayang kepada seluruh alam. Harus ada kemesraan, kedamaian, kerukunan kita semuanya. Jangan sampai ada di antara kita yang membuat ya perbuatan yang merugikan orang lain, yang akibatnya menjadi zalim kita. Nah, itu termasuk juga fitnah-fitnah semacam itu ya, itu yang disebut teroris dan sebagainya. Yang menzalimi orang lain, orang tidak bersalah apa-apa, dizalimi sama dia, merugikan orang lain dan sebagainya kelakuannya. Yaqulullahu wa izzati wa jalali la ansarannaka. Yaqulullahu, berfirman Allah Ta'ala ketika ada doanya orang yang dizalim, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut, berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaka, demi kemuliaan dan keagunganku pasti kau akan kutolong, gitu. Pasti kau akan kuterima permohonanmu. Ya, biununi taukid dengan nun taukid as-sakilah, nun taukid sakilah, lan surannaka, pasti akan ku tolong kamu, dengan segala kehendakku akan kukabulkan. Ya, dengan pakai nun taukid lagi itu, diperkuat, pasti ya, tidak ragu-ragu lagi dengan jawaban Allah, pasti Allah akan menolong. Makanya kita kalau ada dizalimi orang jangan lekas marah begitu. Bisa marah. Ada orang mencuri punya barang kita, ya,
ada yang jahat, memfitnah keluarga kita dan sebagainya secara zalim, kita nggak usah langsung marah. Ini barangkali Allah akan mengangkat derajat kita. Barangkali dengan ini Allah akan mengangkat derajat kita. Ya, Allah akan memberikan karunia yang besar. Biasanya diuji dulu kita dengan kesabaran. Maka dizolimi orang segala macam, ya. Sehingga nanti kita akan berdoa, doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zalim tuh nggak pernah ada untungnya. Seperti dugaan pencuri, dugaan maling. Dia merasa aman kalau mencuri, nggak ketahuan keamanan, nggak ketangkep, ya aman-aman aja dia. Itu dia pikir untung buat dia, padahal bahaya luar biasa. Copet begitu juga nggak ketangkep, dia kabur, ya. Dia nggak tahu nanti di suatu saat dia akan mengembalikan itu semua, akan dituntut di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia nggak tahu doanya orang yang dizalim itu adalah sangat makbul, sangat diterima Allah Karim, subhanallah. Ya, maaf nih, dulu pernah ada waktu kejadian seorang digarong, Pak. Warga itu digarong. Ketika digarong, ya pada tutup muka, waktu mulut gitu, nggak kekenalan. Siapa itu yang melakukan? Siapa itu yang berbuat? Yang nggak kenalan. Ya, dilakukanlah oleh garong itu semuanya. Harta yang ada dari tuan rumah itu diminta semuanya. Termasuk dari harta perhiasan, seorang istrinya juga diminta. Dizolim deh. Nah, kebetulan orang itu tokoh di masyarakat itu, tokoh masyarakat yang dizolim. Dan di situ adalah juga banyak jagoan-jagoan, jawara-jawara zaman dulu mah yang menjadi pembela kepada ulama, yang menjadi pembela kepada kebenaran, yang membela kepada rakyat, sehingga kejadian itu menimpa kepada tokoh yang ada di masyarakat itu, maka geger orang di kampung itu. Siapa yang berani begitu? Ya, berbuat menggarong di rumah itu, ya merampas, merampok, mengambil hartanya. Saudara-saudara rahimakumullah. Maka kebetulan di kampung itu juga memang ada orang-orang yang ya kurang baik juga, orang-orang jahat juga rupanya. Ya, udah biasa dia mencuri, ngarong, biasa kampung situ juga ada juga. Ya. Maka orang itu ya disamperin sama jawara-jawara setempat. Siapa yang berbuat di situ? Rumah Tuan Guru. Siapa yang berbuat di situ? Rumah Tuan Guru siapa? Ayo ngaku aja. Ya, datang aja ke sana. Jangan kita berani-berani berbuat ke rumah Tuan Guru kita. Nanti di sana kita akan bahaya. Kita akan kualat nanti sama guru kita. Ya, enggak, bener, saya emang enggak berbuat di situ, bener. Ya ngaku aja di sana sama Tuan Guru. Ya, ada beberapa orang yang dicurigain gitu. Akhirnya dia pada ngaku, pada datang ke sana. Apa ngakunya? Ngakunya dia nggak berbuat gitu. Ngakunya nggak berbuat. Sampai dia sumpah. Dia sumpah dirinya sendiri. Kalau saya berbuat kejoliman, saya yang merampok Tuan Guru, saya akan pecong mata saya sebelah. Ya. Tuh dia bilang, oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Emang siapa yang nyuruh kesini minta ampun kalau macam kagak. Ya, ada yang nyuruh rupanya temennya. Ya, orang-orang Jawara situ juga yang nyuruh sana gitu. Datang lagi yang satu, Tuan Guru, kalau saya yang berbuat di sini, biar saya mati di mana-mana, nggak ketahuan kuburan saya. Begitu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jangan sampai begitulah, nggak usah begitu, nanti kebenaran.
kata guru. Ya, nanti kebetulan gimana? Jangan, nggak usah sampai sumpah begitu. Ya udah, gua maafin aja begitu. Ya benar saudara, kejadian itu. Apa benarnya? Yang satu matanya pecong langsung bukti, nggak lama kemudian pecong matanya. Ya. Yang satu ada ngakunya dia meninggal di mana-mana, nggak tahun kuburan yang benar. Ya. Itu adalah kejadian daripada orang-orang yang zalim kepada seseorang, maka didoakan oleh orang yang dizalim sangat ampuh. Bahkan dia doakan dirinya sendiri. Ya, dia doain supaya begitu dirinya sendiri dia yang doain, bukannya yang dizalimnya. Zalimnya tinggal ngaminin aja ya, dia minta. Nah ini harus sekalian rahimakumullah. Jangan berani-berani kita zalim. Anak-anakku sekalian, termasuk ente nih pada nih santri ya, itu jangan sembarangan ngambil duit orang lain ya, ngambil makanan temen dan sebagainya. Umpamanya kalau zaman dulu kan pakai ini, orang-orang tua itu dulu mah zaman dulu pada rajin bawain timbel buat anaknya yang di pondok, bawain makanan dibungkus pakai daun itu sampai di pondok. Ya, dikasih kepada anaknya manggil teman-temannya semuanya, ayo nih ada berkat nih, ayo pada makan rame-rame. Waduh, luar biasa ya, luar biasa ya. Tiba-tiba ada yang nggak kebagian belakangan. Ya. Waduh, nah itu ada sekalian rahimakumullah ya, memang bukannya untuk semua yang dibawa oleh itu apa adanya ya, nggak apa-apa. Jadi ada sekalian rahimakumullah. Jangan sekali-kali kita mencuri 1.000 perak berapa itu, jangan itu. Dia punya siapa. Termasuk gasap juga. Pakai pakaian temennya tanpa permisi lagi. Main pakai aja. Ya seragam kan kadang sama nih, main pakai aja. Dia tahu bu itu bukan punya dia, ada namanya kok. Kenapa dipakai? Ya, jangan walaupun sama. Itu tetap kita harus jangan sampai kita zalim. Ketika mau dipakai sama temennya, mana punya gua katanya, mana punya gua. Dia diam aja, nggak tahu dia yang pakai. Ya. Nah, ini hati-hati. Itu termasuk zalim yang akan mengurangi berkah, bahkan menghilangkan keberkahan ilmu kita. Nggak bermanfaat ilmu kita. Berarti bagaimana nggak bermanfaat? Sebab kita udah tahu perbuatan itu ada perbuatan yang salah, jangan kita lakukan. Ya, begitu juga pakai pakaian ya dan lain-lain sebagainya. Dan kita juga apalagi zalim masalah ini ya, kalau kita udah punya tanah luas macam itu, kita berani geser-geser patok kita merasa kurang, kita geser lagi ke tanah orang. Nah ini saudara-saudara, nanti tuh tanah yang kita zolimi itu akan dikalungkan di leher kita nanti pada hari kiamat. Berapa beratnya, berapa ton itu tanah? Kalau kita geser umpamanya 10 cm aja patok tanah kita nih, kali 30 meter, kali 7 petala bumi ke bawah, itu akan dikalungkan nanti di leher kita pada hari kiamat, di mana kita akan menuju padang mahsyar. Suruh jalan, ayo dikalungkan, bawa tuh seret tuh tanah ke sana untuk disidang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berani-beraninya ya, tanah orang diakuin, dia pindahin patok dia, merasa kurang luas, dia pindahin. Ya, maka kita lebih enaknya apa-apa kalau punya perbatasan itu kita musyawarah. Mana nih enak-enak aja supaya semuanya itu menerima, benar. Udah, bebas kita. Adapun dia yang mengambil itu biarin urusan dia. Ya, kalau itu kelebihan itu kita nggak usah nuntut. Nanti dia akan memikulnya, akan mengkalungannya, bawa-bawa dia seret-seret itu tanah. Sekian banget. Kalau kita bilang batu sini, enggak batu sini, ya udahlah nggak apa-apa. Ya, kalau memang itu nanti Allah lah yang maha tahu, ya kan? Siapa yang benar, siapa yang salah, ya. Nggak usah kita ribut-ribut lah. Pokoknya damai aja. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga kita dirampok, dicuri, nah udah, kita nggak usah repot-repot. Kita difitnah, dibully segala macam, tenang aja.
Nggak usah kita lagi pusing-pusing dibully. Orang yang bully kepada orang lain akan kembali kepada dirinya sendiri kalau memang itu diada-adakan, difitnah segala macam. Hati-hati aja berbuat zalim. Ya, hati-hati ya pada jamaah sekalian rahimakumullah. Doanya sangat mustajab. Di awal dia dibawa oleh awan putih. Diterima sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala doanya orang yang zalim itu. Ya. Walau ba'dahinin, Masya Allah, ay amadin tawilin, walaupun doanya itu, kejadian zalimnya itu udah lama, ya, kejadian nih, waduh, udah, nah, kemudian didoain, ya, oleh orang yang zalim, orang yang dizalim, nah, walaupun nanti udah lama, balasannya itu akan terjadi. Ya, jadi nggak kontan, nggak langsung itu terjadinya nanti lama. Nah, doanya itu dikabul, tetap dikabul walaupun lama-lama gitu. Doa orang yang dizalim. Ya, jadi sebaiknya gimana kita kalau kita dizalim? Ya, bagaimana kira-kira kita mau sumpahin apa kita minta maaf aja tuh? Ayo dah, ya. Makanya doanya semuanya mustajab. Andai kata kita minta kepada Allah semoga Allah maafin, kasih taufik dan hidayah, insya Allah orang itu insaf dan sadar di satu saat, ya, sebab doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun doa kita justru kebaikan yang kita berikan kepada dia. Ya, semoga Allah maafkan, semoga Allah beri taufik dan hidayah. Tapi juga jangan kata-kata ini justru mengundang kejahatan kepada kita, ya. Nah, nanti orang pada berani jolim sama kita, lalu enak jolim sama dia, didoain malah kita, ya. Nah, tidak begitu ya. Jadi mudah-mudahan ada sekalian rahimakumullah, artinya apa? Segala hak yang ada punya kita akan kembali pada kita juga, kemana juga, ya. Kita nggak usah bingung-bingung. Hak apa aja, jangan kita zalim. Termasuk juga dengan nikmat-nikmat yang ada Allah berikan pada diri kita. Ya, jangan sampai kita zalim terhadap diri kita sendiri. Mana zalim pada diri kita sendiri? Allah banyak memberikan kita sehat, tetapi sehat tidak dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Allah banyak berikan rezeki dengan duit yang banyak, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan infaknya pada jalan yang benar. Ya, kita bawa untuk poya-poya, untuk ini dan itu zalim terhadap diri kita sendiri. Begitu juga punya mata, ya, punya telinga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar yang halal, untuk melihat yang halal. Kita pakai untuk maksiat, itu juga namanya zalim kita kepada dirinya sendiri. Ya, kita salah gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini yang namanya zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami telah menzalim pada diri kami sendiri. Ya, kenapa? Banyak waktu ya, kami tidak manfaatkan untuk, padahal bisa ngaji, saya bisa hadir di situ tetapi saya nggak hadir. Saya bisa sholat berjamaah tetapi saya nggak mau sholat berjamaah. Saya bisa memberikan sedekah yang banyak tetapi saya nggak berikan sedekah yang banyak. Saya bisa memberikan ilmu di situ tetapi saya tidak bisa memberikan ilmu. Saya bisa nasihatin tetapi saya biarin, saya nggak nasihatin. Ini terhadap dirinya sendiri zalim. Dengan karunia yang ada Allah berikan kepada kita atau pada mereka, ya, tidak dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya. Jangan sampai zalim kita. Ini dimaksud dengan zalim dengan dirinya sendiri. Ya, banyak waktu, banyak duit buat setor haji, tapi nggak dipakai buat setor haji, alasannya takut naik pesawat segala macam. Ya, takut mati segala macam. Mati nggak usah takut, ya. Kita diam aja juga lama-lama mati. Emangnya ente kira kalau nggak pergi haji, nggak naik pesawat, nggak mati-mati, ya. Urusan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu ajal kita sampai di mana.
Apalagi kemarin kita lihat lagi hari Kamis pagi, itu pengajian ibu-ibu yang ada di As-Syafi'iyah. Ibu-ibu lagi apa? Ya di As-Syafi'iyah apalagi mimpin yasinan. Ya, lagi mimpin yasinan. Tahlil. Langsung keliling-keliling begini langsung jengkang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nggak tahu. Gampang banget mati mah, nggak usah ditakutin, semuanya juga nanti mati. Ya, cuman tergantung kita, kesiapan kita yang harus siap terus. Kalau kita pernah ada salah dengan orang, maka segera kita minta maaf. Kalau kita zalim kepada diri kita sendiri, kembalilah kepada Allah. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ini doanya Nabi Adam. Doanya Nabi Adam. Ketika dia berdosa kepada Allah, dilarang memakan buah huldi yang ada di dalam surga. Padahal dia udah masuk dalam surga, udah enak banget tuh. Dikeluarin gara-gara makan buah huldi yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Bujukan rayuan setan. Kena dia dirayu. Akhirnya apa? Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala harus berangkat keluar dari surga menuju bumi. Nah, disinilah berkembang biak anak keturunannya. Termasuk kita adalah keturunan dari Bani Adam, Nabi Adam. Namanya Bani Adam kita. Keturunan anak cucunya Nabi Adam. Ya. Maka itu berbeda lagi dengan teori yang lain bahwa manusia itu asal usulnya dari monyet. Ya, mudah-mudahan kalau kita semuanya bukan dari monyet ini. Dari Nabi Adam alaihis salam. Manusia pertama Nabi Adam. Bukannya monyet, ya, dalam teori Islam. Moga-moga ada sekalian rahimakumullah, ya, kita bisa menjalankan hidup ini sebagai manusia yang seutuhnya, insan kamil, mendapat berkah dunia akhirat, selamat kita, ya. Waqala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu dengan dakwanya orang yang dianiaya. Aifa innaha makbulatun, karena bahwasanya doa mereka sangat makbul, sangat diterima, makbulah. Wa in kana al mazlum kafiran, meskipun yang dianiaya itu adalah orang kafir, apalagi sesama umat Islam, orang kafir sekalipun, jangan kita zalim, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Makbulah doanya. Fa innahu ayyasana laisa dunaha hijabun, karena bahwasanya tidak ada di balik doa itu adalah hijab. Laisa bainaha wa bainal qabul mani'un, tidak ada penghalang di antara doa itu, ya, untuk diterima, tidak ada penghalang antara doa dan qabul. Ya, artinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala doanya orang yang dizolim. Ini anakku sekalian, ya, sekedar hadis-hadis ini perlu Anda hafalin, ya, supaya jangan sampai kejadian kezoliman terhadap diri sendiri, pada temannya, pada masyarakat, orang banyak, apalagi koruptor semacam itu yang merugikan negara sebagainya, apalagi zolim dengan apa? Dengan keputusan-keputusan yang tidak benar. Ini sebagai jaksa, penuntut umum, sebagai hakim yang memutuskan, itu awas, jangan sampai zolim dengan dia jual hukum itu dengan rupiah, dengan dolar sekalipun, ya, jangan. Sebab apa? Itu bukannya untuk membuat kita tenang, akan tetapi berbahaya, ya, malapetaka selama-lamanya, dunia akhirat akan sengsara kita nanti suatu saat. Apalagi kita kalau melakukan kezaliman semacam itu, wahai para jaksa, wahai para hakim, niscaya nanti kita akan bertanggung jawab, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sebagai jaksa, sebagai hakim tidak memutuskan perkara itu sesuai dengan hukum yang benar, sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka berarti kita zalim, menyimpang daripada kebenaran.
maka tanggung jawabnya berat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sini kebetulan nggak ada yang jadi jaksa ya, jadi hakim. Semuanya ini lagi pada jamaah salat subuh yang dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan masuk waktu salat isyraq. Setelah kita salat isyraq, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala haji dan umrah. Haji dan umrah akan kita dapati. Alhamdulillah sekalian. Ya, insyaallah. Makanya saya sebetulnya sayang sekali meninggalkan taklim-taklim semacam ini. Kalau bukan halangan-halangan yang berat, wah saya lanjut aja. Nah, semalam lagi menggigil sebetulnya badan saya juga. Waduh, besok ngaji nggak nih, besok ngaji nggak nih. Udahlah bismillah aja dah. Nah, subhanallah, sampai tadi bangun masih meriang saya. Alhamdulillah saya pokoknya tekad bismillah aja. La haula wala quwata illa billah. Ya. Alhamdulillah sampai juga di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dosa kita, panjang umur, sehat badan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah berbuat zalim kita ya, sehingga termasuk pada diri kita sendiri. Zalim kepada waktu ya yang senggang, zalim kepada sehat, zalim kepada ya hak-hak anggota badan kita. Sebab mata punya hak, dia ada waktunya istirahat. Kalau sudah lewat waktu istirahat masih dipakai melek aja, apalagi pakai yang tidak berguna, nah maka dia juga akan menuntut haknya. Ada haknya mata ya, semuanya ada, supaya istirahat, supaya tidur segala macam gitu ya. Begitu dia kerja dan sebagainya ya. Imam Ghazali kan membagi waktu ini dalam 24 jam bagi 3. Dibagi 3 ya, 24 jam dibagi 3 berapa jam tuh? 8 ya, 8 jam buat istirahat, 8 jam buat usaha akhirat, 8 jam buat usaha dunia gitu kira-kira. Nah sekarang usaha dunia biasanya dari jam berapa ke jam berapa? 8 jam. Orang kerja kantor 8 jam ya, dari jam 7 sampai jam 3 kurang lebih ya. Nah, jam 3 itu haknya kita berkewajiban. Selain itu usaha buat akhirat. Nah bagaimana, kita sudah lakukan belum? Ya semacam itu ya. Dan bagaimana istirahat kita yang harus kita bagi dengan tidur dan istirahat sebagainya. Tidur harus paling kan 6 jam, bahkan sampai 8 jam adalah untuk istirahat. Mudah-mudahan bisa kita lakukan semuanya demi kesehatan dan keberkahan kita semuanya ya. Jangan kita salah gunakan, masing-masing punya hak. Nah sekarang hak waktu kita sampai waktu ngaji kita sampai jam berapa tadi? Sampai waktu isyraq. Udah ada bel tuh, net ya. Udah sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Nah, jangan sampai kita berani berbuat zalim, walaupun zalim terhadap diri sendiri. Dengan nikmat yang ada diri kita semuanya itu jangan kita salah gunakan. Semoga Allah memberikan ampunan bagi dosa-dosa kita yang telah lalu, dan Allah memberikan hidayah pada kita dengan taufiknya sampai akhir hayat kita insyaallah husnul khatimah. Semoga kita sehat semuanya. Al-hadiniyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiyahi tama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi
fi qudwatil marami lil urbi wal ajam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa alal laju asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sahilil khillani wa kulli zi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadla wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nazza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadata sisuhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Jemaah sekalian, di tempat kita sini akan ada peringatan Maulid pada tanggal 2 Oktober, hari Minggu pagi, hari Ahad pagi, ya, sebagaimana pengajian bulanan minggu pertama. Maka kita angkat untuk kegiatan yaitu tablik akbar sekalian, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada saat itu sudah masuk pada tanggal 6 Rabiul Awal. Insyaallah undangan sudah kemana-mana, sebagian sudah beredar. Ya, mudah-mudahan pada waktunya tidak ada halangan apa-apa. Ya, kita bisa meramaikan acara itu dengan serentak semuanya. Ya, mudah-mudahan ya Bapak Gubernur juga akan datang ke sini, akan hadir di tengah-tengah kita untuk ya pamitan beliau, ucapan terima kasih juga, ya sambutan beliau yang terakhir di akhir jabatannya. Sebab tanggal 16 Oktober beliau bukan dilengserkan, emang udah habis jabatannya, ya udah selesai sampai tanggal 16. Ini jangan salah persepsi, ya jangan dianggap bahwa beliau dilengserkan, bukan. Emang udah 5 tahun sampai 16 Oktober. Sebab dulu pada Jumat pertama Oktober, dulu saya ingat itu, ya waktu dia ada jabat dapat 1 tahun, dimulai ada taklim di sana di rumah dinas, ya Jumat pertama sampai saat ini, alhamdulillah. Maka Jumat besok nih, kalau nggak salah tanggal berapa tuh? Tanggal 6 apa ya? Tanggal berapa tuh? Tanggal 7, tanggal 7, yaitu Oktober. Nanti akan pengajian yang terakhir di sana untuk beliau. Ya mungkin mudah-mudahan gubernur yang selanjutnya nanti tetap mengadakan, mudah-mudahan di sana. Adakan pengajian demi keberkahan kota Jakarta ini dan keselamatan kita semuanya. Dan kita tinggalkan daripada berita-berita yang hoak segala macam, yang kita langsung menerima begitu aja ya semuanya ini. Sebab negara kita sekarang ini bukan kita aja, di mana-mana juga dengan efeknya ya yang luar biasa, medsos yang gampang sekali untuk orang membuli, memfitnah segala macam, mengadu domba itu mudah sekali. Kita jangan terpengaruh dengan itu, tetap kita berpihak kepada yang benar. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Salat sunat isyraq 2 rakaat, nah. Ya, santri salat dulu 2 rakaat.